Salam sehat dan semangat. Salah satu sumber daya yang berperan penting, bahkan sangat penting dalam satu organisasi adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia ini harus dilakukan secara sistematis dan terintegrasi. Artinya, program-program pengelolaan sumber daya manusia harus saling terkait satu dengan yang lain, sehingga dapat saling mendukung dan memberikan dampak, dan pada akhirnya organisasi dapat memiliki sumber daya manusia yang memiliki kontribusi terhadap organisasi dan memiliki tingkat kepuasan kerja serta dapat terus dikembangkan secara optimal. Proses yang dilakukan dimulai dari analisa jabatan. Apakah analisa jabatan itu? Analisa jabatan adalah suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lengkap tentang satu jabatan. Dengan analisa jabatan, kita mendapatkan informasi jabatan dengan jelas mengenai apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bagaimana kondisinya, siapa yang harus melakukannya. Biasanya orang lebih mengenal dengan istilah uraian tugas atau job description dan persyaratan jabatan atau job requirement. Ya, uraian tugas dan persyaratan jabatan adalah hasil dari proses analisa jabatan itu. Untuk apa saja itu digunakan? Bisa dikatakan, semua program pengelolaan sumber daya manusia seharusnya mengacu pada hasil analisa jabatan itu. Kita lihat satu persatu. Rekrutmen dan seleksi. Kualifikasi atau kompetensi yang dicari seharusnya mengacu pada persyaratan jabatan yang sudah ditetapkan. Penetapan jumlah orang yang diperlukan itu dihitung berdasarkan analisa beban kerja yang dilakukan juga dengan mengacu pada uraian jabatan. Kemudian pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan yang dibuat seharusnya adalah program pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada jabatan tersebut, yang membuat pemegang jabatan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan uraian jabatannya. Kemudian sistem compensation benefit. Ini harus dibuat fair, sesuai dengan bobot kerja dari setiap jabatan. Nah, penentuan bobot kerja ini dilakukan melalui proses evaluasi jabatan. Dan evaluasi jabatan dilakukan dengan mengevaluasi tugas dan wewenang yang dimiliki oleh jabatan tersebut. Dan itu ada dalam uraian jabatan. Kemudian penilaian kinerja. Apa yang dijadikan parameter penilaian kinerja adalah sesuai dengan apa yang dilakukannya atau sesuai dengan yang sudah ditetapkan di dalam uraian jabatan. Jadi, nilailah apa yang dilakukan. Lalu pengembangan karir. Mempersiapkan orang untuk dikembangkan ke jabatan yang lain atau yang lebih tinggi. Juga harus dilihat jabatan yang akan dimasukinya dan kompetensi apa yang perlu dipersiapkan sehingga siap untuk menduduki jabatan yang baru. Desain organisasi dan pengembangan organisasi. Nah, penggambaran struktur dan pengembangan organisasi juga harus memperhatikan uraian jabatan, baik tugas maupun wewenang, sehingga tidak terjadi overlap, serta memiliki arah yang jelas untuk pengembangannya. Nah, bagaimana kita melakukan analisa jabatan? Kita masuk pertama di tahap persiapan. Apa yang dilakukan pada tahap ini?
tahap persiapan ini kita perlu mempelajari organisasi kita. Pahami visi, misi, strategi organisasi, serta nilai-nilai organisasi. Pahami juga desain, input, output, dan segala hal yang terkait dengan organisasi. Kenali juga industri atau bidang usaha yang dijalani, serta ketentuan pemerintah yang terkait. Hal ini penting untuk kita mendapat gambaran utuh tentang organisasi kita, serta lingkup di mana organisasi kita berada. Dari situ juga dapat diperoleh gambaran tentang struktur organisasi atau model organisasi yang tepat untuk organisasi atau perusahaan kita. Bidang kerja atau jabatan apa yang perlu ada dan keterkaitan satu dengan yang lain. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dimulai dengan identifikasi jabatan. Kita coba identifikasi perbedaan dari setiap jabatan atau pekerjaan yang ada. Walaupun kita belum memiliki uraian jabatan yang lengkap, tapi paling tidak kita memiliki gambaran kasar. Jabatan ini tugasnya apa, jabatan ini wewenangnya seperti apa. Nah, identifikasi ini juga bisa dilakukan dengan mempelajari standar gaji, struktur organisasi, ataupun juga dengan melakukan diskusi dengan pemegang jabatan atau atasannya. Langkah berikutnya adalah penyusunan kuesioner. Di sini kita menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan sehingga informasi yang didapatkan lengkap sesuai dengan format yang akan dibuat. Jadi kuesioner ini harus sudah sejalan dengan format yang akan kita buat sehingga kita sekali proses bisa mendapatkan informasi yang lengkap sesuai dengan yang kita kehendaki. Di dalam kuesioner ini tercakup apa saja? Misalnya status dan identifikasi jabatan, tugas dan tanggung jawab, karakteristik individu yang diperlukan, dan kondisi kerja yang dihadapi, ya. Kemudian juga standar kinerja yang diharapkan. Kalau kita sudah membuat kuesioner, tahap berikutnya adalah pengumpulan data. Dengan menggunakan kuesioner yang sudah kita buat, kita kumpulkan data dengan berbagai metode. Bisa dengan melakukan interview dengan pemegang jabatan atau atasan atau pihak-pihak yang terkait dengan jabatan tersebut. Kemudian bisa juga dengan observasi, turun ke lapangan untuk melihat secara langsung apa yang dilakukan di dalam jabatan tersebut. Kita juga bisa melakukan diskusi bersama-sama dengan pemegang jabatan, atasan, baik atasan langsung atau tidak langsung, ataupun bagian lain yang terkait. Kita juga bisa mengumpulkan data dengan kuesioner. Jadi kita memberikan daftar pertanyaan yang perlu diisi oleh pemegang jabatan atau juga atasannya. Kita juga bisa menggunakan catatan kerja karyawan. Jadi apa yang dilakukan, form apa yang diisi, ataupun semua dokumen yang dimiliki oleh si pemegang jabatan tersebut. Nah, metode yang kita gunakan nantinya tidak terbatas pada satu metode saja, tetapi kita bisa kombinasikan sehingga informasi yang kita dapatkan bisa menjadi lebih kaya. Nah, setelah semua informasi kita dapatkan, lalu selanjutnya kita olah. Kemudian disusun berdasarkan format yang sudah disiapkan. Jadi nantinya semua jabatan menggunakan format yang sama. Secara garis besarnya, data itu disusun menjadi deskripsi jabatan dan persyaratan jabatan. Bisa juga ditambahkan dengan standar kinerja yang diharapkan, yaitu target kerja atau kriteria
kriteria keberhasilan dari jabatan tersebut. Nah, pertanyaannya, siapa yang melakukan analisa jabatan? Analisa jabatan merupakan proyek dari manajemen sumber daya manusia atau bagian HR. Namun dalam pelaksanaannya, HR tidak bisa melakukannya sendiri. Harus bekerja sama dengan para user, yaitu pemegang jabatan dan atasannya, ataupun penanggung jawab dari jabatan tersebut. Karena para user inilah yang lebih memahami ruang lingkup tugas di masing-masing jabatan atau unit kerjanya. Disinilah perlu membangun kerjasama dan koordinasi yang baik agar didapatkan hasil yang optimal. Nah, dengan dimilikinya uraian jabatan dan persyaratan jabatan yang lengkap untuk setiap jabatan yang ada di dalam organisasi, ini menjadi dasar untuk membuat program-program lainnya menjadi terkait. Sehingga pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan tersebut punya landasan yang jelas, landasan yang sama. Dengan demikian kita bisa berharap seluruh program pengelolaan sumber daya manusia bisa saling terintegrasi dan pada akhirnya bisa lebih efektif. Lakukan analisa jabatan dan bersiaplah memiliki program pengelolaan sumber daya manusia yang terintegrasi.